Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat jenang pandan atau olahan dari tepung ketan yang rasanya enak banget, manis, legit, gurih, kenyal. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu kemudian masukkan 500 ml santan. Untuk santannya saya dapatkan dari kelapa segar 1 butir. Kemudian selanjutnya 30 ml jus pandan. Ini saya dapatkan dari 7 lembar daun pandan. Kemudian 1 sendok teh garam, 200 gram gula pasir. Nah, ini selanjutnya diaduk. Kita aduk dulu ya teman-teman supaya tercampur rata untuk semua bahannya. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya tambahkan pasta pandan ini supaya warnanya lebih cantik ya teman-teman. Kemudian aduk kembali. Jika sudah tercampur rata, selanjutnya ini kita akan masak. Ini kita masak hingga mendidih dan gulanya larut ya teman-teman, supaya santannya nanti tidak cepat basi atau kuenya. Ini dia jika sudah mendidih lalu kemudian angkat dan ini kita tuang ke dalam wadah atau wajan yang lebih besar lagi ya teman-teman, jangan lupa disaring. Nah, jika sudah kemudian selanjutnya ini kita masukkan 300 gram tepung ketan, kemudian 80 gram tepung beras, dan 10 gram tepung kanji. Nah, ini selanjutnya diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, jika sudah ini kita aduk menggunakan spatula ya teman-teman. Ini kita pastikan tidak ada yang bergerindil atau bisa juga disaring ya teman-teman. Nah, ini untuk teksturnya sudah halus, tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya ini kita akan masak. Masak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk hingga mengental dan kali seperti adonan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah mengental dan kali seperti adonan, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini untuk cetakannya sudah saya siapkan. Ini untuk ukuran loyangnya 16 x 16 cm. Ini kita oles menggunakan minyak sayur ya teman-teman. Supaya nanti fungsinya untuk kita keluarkan kuenya ini lebih mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa ini beri daun pisang untuk bagian bawahnya. Lalu kemudian ini kita oles minyak kembali. Jika sudah, selanjutnya ini untuk kuenya kita masukkan ke dalam loyang. Dan ini kita ratakan, kita rapikan dan agak sedikit ditekan. Ini menggunakan spatula plastik kayak gini ya teman-teman supaya tidak lengket. Nah, ini sudah rapi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ini kita akan kukus. Untuk panci kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu dan ini sudah panas. Kita langsung aja masukkan kuenya dan ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 20 menit atau hingga matang dan benar-benar tanak ya teman-teman. Ini dia sudah 20 menit, kita buka panci kukusannya dan ini sudah matang ya teman-teman. Lanjut aja, ini untuk kuenya kita angkat. Nah, sebelum kita keluarkan dari loyangnya, ini kita tunggu hingga benar-benar dingin ya teman-teman. Ini dia untuk kuenya sudah dingin dan set ya teman-teman. Langsung aja kita akan keluarkan. Untuk yang pertama kita sisir bagian pinggirannya. Nah, jika sudah selanjutnya ini kita akan keluarkan untuk kuenya. Dan ini sangat mudah dan tidak menempel ya teman-teman. Nah, ini kita buang untuk daun pisangnya yang di bagian bawah tadi ya. Selanjutnya ini kita akan potong-potong. Untuk potongannya sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Sebaiknya untuk memotong kue yang lengket seperti ini bagusnya menggunakan pisau plastik atau menggunakan spatula ya teman-teman supaya tidak menempel, atau bisa juga dialasi dengan plastik untuk pisaunya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman sudah jadi. Ini beneran lembut banget dan wangi pandan sekali ya teman-teman. Saya akan cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyal, manisnya pas, gurih, enak. Ini beneran mantap banget teman-teman.
Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat kue tradisional yang kenyal, enak, manis, gurih, dan legit. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu kemudian masukkan santan 350 ml. Selanjutnya 250 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan di sini saya menggunakan pasta pandan kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Nah, ini kita rebus, kita aduk ya teman-teman. Direbus hingga gulanya larut aja, tidak perlu hingga mendidih. Dan di sini hampir kelupaan teman-teman, tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kemudian ini kita lanjut rebus ya teman-teman. Nah, ini dia untuk gulanya sudah larut ya teman-teman. Ini kita angkat lalu kemudian kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah atau mangkok, lalu kemudian masukkan 150 gram tepung ketan atau setara dengan 15 sendok makan. Kemudian 75 gram tepung tapioka atau setara dengan 7,5 sendok makan. Selanjutnya ada tepung beras 75 gram atau setara dengan 7,5 sendok makan. Nah, untuk ukurannya seperti ini ya teman-teman, 1 sendok makan dan setengahnya. Nah, jika sudah, kemudian selanjutnya kita masukkan, kita tuang untuk santan yang tadi sudah kita larutkan dengan gula ya. Selanjutnya aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jika sudah tercampur rata, lalu kemudian ini kita sisihkan. Dan di sini untuk yang saya gunakan ukuran loyang 16 cm untuk diameternya ya teman-teman. Kemudian ini kita oles menggunakan minyak tipis-tipis aja. Selanjutnya ini kita akan tuang untuk adonannya. Ini saya saring ya teman-teman untuk memastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Jika sudah, selanjutnya untuk kuenya ini siap dikukus. Dan di sini untuk panci kukusannya sudah panas ya teman-teman. Langsung aja ini kita masukkan. Nah, kita akan kukus kurang lebih sekitar 40 menit atau hingga matang menggunakan api sedang. Nah, ini dia teman-teman, sudah 40 menit. Tada, ini kue ulen-ulennya sudah matang. Langsung aja diangkat dari panci kukusannya. Nah, ini kita biarkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Selanjutnya untuk taburannya di sini sudah saya siapkan 200 gram kelapa parut. Ini tambahkan sedikit garam, kemudian aduk-aduk. Ini sudah tercampur rata, lalu kemudian masukkan 1 lembar daun pandan. Nah, ini siap dikukus ya teman-teman supaya tidak gampang basi. Dan di sini untuk panci kukusannya juga sudah panas. Kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit. Ini dia teman-teman, sudah 10 menit untuk kelapanya. Langsung aja diangkat dari panci kukusannya. Dan ini dia untuk kayak ulen-ulennya juga sudah dingin ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Ditekan-tekan aja ya teman-teman untuk bagian pinggirannya. Nah, ini keluar sendiri ya untuk kuenya. Dan ini saya balik dulu untuk kayak ulen-ulennya ya teman-teman. Nah, ini dia kue ulen-ulen pandannya. Langsung aja untuk bagian tengahnya kita beri kelapa parut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya jika sudah kita beri kelapa parut, langsung aja dipotong ya teman-teman. Nah, untuk potongannya sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Ini dia teman-teman, kue ulen-ulennya sudah jadi dan sudah kita potong-potong. Saatnya kita cobain. Aromanya wangi pandan banget dan kelapa parut ya teman-teman. Untuk teksturnya mirip jenang ya teman-teman. Saya cobain ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenyal, legit, manisnya pas, ditambah dengan kelapa parut. Ini beneran enak banget teman-teman. Teman-teman harus cobain.
Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Siska Cook. Di video kali ini saya mau buat talam tepung ketan. Untuk rasanya ini pandan ya teman-teman. Untuk cara buatnya cukup diaduk aja dan dikukus. Nah, mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube Siska Cook, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, siapkan panci, lalu kemudian masukkan 480 ml santan, kemudian 210 gram gula pasir, 1 sendok teh pasta pandan. Lalu kemudian supaya warnanya lebih cantik, di sini saya tambahkan pewarna kuning beberapa tetes, ini opsional. Tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kemudian ini kita rebus hingga mendidih supaya santannya tidak gampang basi ya teman-teman. Jika sudah mendidih seperti ini, lalu kemudian kita angkat dan matikan apinya. Ini kita tunggu hingga dingin atau hangat suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu kemudian masukkan 300 gram tepung ketan, 60 gram tepung beras, lalu kemudian selanjutnya 10 gram tepung terigu. Nah, ini diaduk ya teman-teman hingga semua bahan keringnya tercampur rata terlebih dahulu. Jika sudah tercampur rata, kemudian selanjutnya ini kita masukkan santan dan gula yang tadi kita masak. Ini sudah suhu ruang ya teman-teman, atau hangat. Lalu kemudian ini kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Siska Cook, saya ucapkan selamat datang. Semoga video dan resepnya bermanfaat. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan juga share. Dan yang sudah subscribe, like, dan juga share, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, ini dia untuk adonannya sudah halus ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar. Kemudian selanjutnya di sini sudah saya siapkan untuk loyangnya. Ini ukuran loyang 18 x 18 cm. Ini kita oles dengan minyak sayur ya teman-teman, secara merata. Nah, jika sudah, selanjutnya ini beri alas daun pisang yang sesuai atau seukuran dengan loyangnya ya teman-teman. Lalu kemudian ini kita paskan. Nah, jika sudah pas, ini kita oles lagi dengan minyak sayur. Gunanya supaya nanti untuk kuenya tidak lengket di loyang ya teman-teman. Dan untuk keluarnya juga mudah. Nah, jika sudah dioles secara merata, kemudian lanjut aja. Ini kita tuang untuk adonannya. Jangan lupa sebelum kita tuang ke dalam loyang, ini diaduk dulu ya teman-teman. Nah, ini kita tuang semuanya. Dan di tahap ini untuk panci kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah dituang semuanya, kemudian selanjutnya ini kita kukus. Dan di sini untuk panci kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Ini sudah panas, langsung aja kita masukkan untuk adonannya. Dan ini kita kukus kurang lebih sekitar 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini dia teman-teman, sudah 40 menit. Untuk kuenya ini sudah matang ya teman-teman. Langsung aja ini kita keluarkan dari kukusan. Nah, kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu atau set sebelum ini kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk kuenya sudah set. Langsung aja kita akan keluarkan dari loyangnya. Sebelumnya kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu. Langsung aja untuk bagian atasnya kita beri alas, dan jangan lupa kita alas dengan daun pisang atau plastik supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, langsung aja, ini nggak lengket ya teman-teman karena ada daun pisangnya. Sebentar saya balik terlebih dahulu ya teman-teman, biar yang bagian atasnya itu kelihatan cantik. Dan tidak usah menunggu terlalu lama, langsung aja ini kita potong-potong ya teman-teman. Gunakan pisau plastik atau pisau biasa yang dialasi dengan plastik supaya tidak lengket ya teman-teman. Dan yang pertama aku potong menjadi 5 bagian terlebih dahulu, lalu aku bagi menjadi 5 lagi. Dan untuk yang satu loyang ini menjadi 25 potong ya teman-teman, atau sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Nah, ini dia teman-teman, ketalam pandan tepung ketannya sudah jadi. Untuk aromanya ini beneran wangi pandan banget teman-teman. Dan untuk teksturnya ini tidak terlalu kenyal seperti jenang kukus. Dan saya akan cobain terlebih dahulu ya teman-teman. Dan saya akan cobain, bismillah. Ini beneran enak, manisnya pas, gurih dari santannya terasa banget ya teman-teman. Ini beneran mantap.
Nah ini dia teman-teman, kue talam pandan tepung ketannya sudah jadi. Untuk aromanya ini benar-benar enak banget, rasanya juga mantap. Nah teman-teman harus cobain, dan yang ingin mencoba resepnya saya doakan semoga berhasil. Dan yang sudah menonton hingga akhir saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.